Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami kelompok 5 yang beranggotakan Wuri Maulidia, Hanif Al-Fakri, Oktavia Putri, Nike Fadilah Putri, Azizatul Mardiyah, Agus Fuad, Rizka Juwitasari, Dia Hansa Ajijah, dan Alfi Hadiah. Di sini kami ingin menyampaikan laporan analisis buku tentang pengantar etika. Identitas buku, judul buku Pengantar Etika, penulis Dr. H. De Vos, penerbit PT Tiara Wacana Jogja, cetakan kedua, jumlah halaman 18 halaman, tahun terbit 2002, tempat terbit Yogyakarta. Latar belakang. Etika susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tentang cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia serta pembentukan etika melalui sebuah proses filsafat. Jadi, etika itu merupakan bagian dari filsafat. Pembahasan mengenai etika ini sangat menarik. Oleh karena itu, penulis memilih buku tentang etika ini untuk dianalisis. Si buku. Bab 1, Etika sebagai pengetahuan tentang kesusilaan. Pada pembahasan dalam bab ini memaparkan pengertian mengenai etika bahwa rumusan tersingkat dari kata etika yaitu adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Kemudian menjelaskan apa yang disebut ilmu pengetahuan serta apa itu kesusilaan. Dari penjelasan dapat ditarik arti dari menjelaskan bahwa etika ialah memberikan kesusilaan secara ilmiah. Dalam bab etika sebagai pengetahuan juga dijelaskan bahwa secara garis besar, etika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika deskriptif atau ilmu pengetahuan dan etika normatif atau ajaran kesusilaan. Dalam bab ini menjelaskan pengertian norma secara etimologi, bahwa norma berasal dari bahasa Latin norma, yang semula berarti berpenyiku. Suatu perkakas yang digunakan antara lain oleh tukang kayu, dari sini diperoleh arti pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengukur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Norma dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, bersyarat. Norma yang berlaku secara bersyarat ialah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan bila seseorang hendak mencapai tujuannya. Norma-norma ini dapat juga disebut norma-norma teknik, asalkan pengertian tersebut dipakai dalam arti luas. 2. Norma tidak bersyarat atau mutlak. Yang berlaku secara mutlak ialah misalnya norma-norma kesusilaan. Beberapa ciri-ciri norma tidak bersyarat ialah norma ini tidak mengungkapkan nilai rata-rata dan juga keinginan, melainkan mengungkapkan sesuatu yang disamarkan. Dalam buku ini menyebutkan bahwa norma-norma dapat menimbulkan pendirian-pendirian yang mungkin bertentangan, dan norma juga dapat menimbulkan suatu keberatan. Tapi tidak semua penentangan norma merupakan sikap keliru, bahkan sebaliknya, penentangan tersebut sering diperlukan untuk membenarkan norma-norma yang berkuasa sehingga didapatkan norma-norma yang tepat dan murni dan sesuai dengan situasi. Kesusilaan dan adat istiadat. Terdapat 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu adat istiadat, yaitu aturan perilaku yang mengungkapkan yang seharusnya pantas dilakukan. Adat istiadat ialah
Trapasila yang terdapat dalam dunia kemahasiswaan. Yang kedua, pada pokoknya adat istiadat adalah unsur kelompok, tidak ada adat istiadat oleh seseorang. Maksudnya, adat istiadat yang dilakukan bersama yang merupakan unsur masyarakat. Yang ketiga, adat istiadat mengatur seluruh kehidupan, bukan hanya kehidupan bersama, melainkan juga kehidupan pribadi. Yang keempat, adat istiadat tidak bersifat pribadi. Yang kelima, masyarakat tidak lagi mempertanyakan mengenai asal-usul serta yang hendak dicapai oleh adat istiadat tanpa mempersoalkan. Yang keenam, penyampaian adat istiadat kepada generasi yang sedang tumbuh berjalan dengan sendirinya. Yang ketujuh, adat istiadat sangat dihargai karena dipandang bahwa membawa berkah. 8. Adat istiadat dipertahankan, artinya sanksi dapat menimbulkan reaksi yang hebat terhadap pelanggaran adat istiadat yang dilakukan seseorang atau masyarakat. Kesusilaan dan hukum. Hukum berhubungan dengan perilaku manusia di dalam kebudayaan. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam hubungan manusia dengan mengatur perilaku satu terhadap yang lain. Hukum mengatur kesusilaan batiniah, sedangkan hukum lebih memperhatikan perilaku lahiriah kesusilaan, maupun hukum bertugas menjaga kepentingan, namun berbeda. Kesusilaan didasarkan pada keabsahan norma-norma, sedangkan hukum didasarkan atas kehendak masyarakat, terakhir didasarkan kehendak dari negara. Isi buku bab 5, Norma dan Kesusilaan. Norma kesusilaan ialah aturan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat dan dijadikan oleh masyarakat itu sendiri, atau bisa disebut juga sebagai sikap atau aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Bidang ini ditandai oleh norma yang berlaku tanpa syarat dan terarah kepada perilaku manusia dalam arti yang sempit, yang artinya terarah kepada pergaulan antara manusia satu dengan manusia lainnya. 1. Hubungan kesusilaan adalah adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, bisa jadi saling menghormati, saling menolong, dan lainnya. 2. Etika perorangan dan etika kemasyarakatan adalah sikap individu pada diri sendiri dan kepada orang lain atau lingkungan masyarakat. 3. Imperatif kategorik adalah perintah yang mengatakan apa yang harus dilakukan dari sudut pandang alasan murni semata. 8. Wibawa norma adalah norma yang tidak harus dipaksakan atau sikap tidak memaksakan terhadap individu. 5. Mengenal norma. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. 6. Wajib adalah perintah yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. 7. Perbenturan antara manusia antara wajib adalah hubungan antara wajib satu dengan wajib lainnya. 8. Kasuistika adalah argumentasi yang mencurigakan dan licik. 9. Kompromis adalah hubungan dengan pihak lain. 10. Azas adalah pengganti norma-norma. 11. Etika situasi adalah penyesuaian norma kepada situasi yang ada. 12. Norma dapat berubah. 13. Kemelut kepastian adalah segenap norma yang tetap, lepas dari manusia modern. 14. Motif adalah pendorong dan penggerak dalam diri manusia. Isi buku bab 6, Tanggapan kesusilaan. Tanggapan kesusilaan ini juga termasuk dalam kelompok tanggapan yang disebut pertimbangan. Di dalamnya tidak hanya terdapat tanggapan kesusilaan saja, melainkan juga sejumlah besar tanggapan lain, terutama yang mengatakan bahwa suatu hal berguna atau merugikan, sopan dan tidak sopan, menurut hukum atau melawan hukum. Juga termasuk dalam kelompok ini ialah ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa suatu hal bersifat baik atau buruk, bahwa semua kelompok dan bertentangan dengan kelompok lain. Tanggapan secara faktual dan fakta. Kelompok tanggapan ini juga semata-mata berdasarkan atas hasil pengamatan serta kesimpulan. Hal ini kita sebut dengan tanggapan empirik atau tanggapan pengalaman. Dapat juga dinamakan tanggapan teorik. Isi buku bab 7, Objek pertimbangan kesusilaan. Manusia adalah
suatu objek yang menyatakan tanggapan kesusilaan. Namun, manusia yang memberikan tanggapan yang menentukan. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam bab ini yaitu mengenai perilaku manusia. Dalam hal ini, kata perilaku sambil dalam arti yang luas, mencakup segala pernyataan atau ungkapan yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam kekuasaan yang bersangkutan. Dengan demikian, hal ini hanya perbuatan-perbuatan, melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis, gerak-gerik. 1. Motif. Dalam hal ini, motif adalah suatu yang perlu ditambahkan untuk memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu. 2. Kecenderungan batini. 3. Hati nurani. 4. Ajaran kebajikan. 5. Ajaran kebaikan. 6. Etika nilai. 7. Etika tujuan. 8. Pola serba 2. Isi buku bab ke-8 mengenai kesalahan kesusilaan. Kebebasan dalam konteks kesusilaan atau moral freedom merupakan konsep yang penting untuk dipahami. Kebebasan kesusilaan mengacu pada kemampuan manusia untuk memilih dan menentukan tindakan-tindakan moralnya secara otonom atau tanpa paksaan dari luar. Kebebasan kesusilaan menjadi relevan karena manusia dianggap sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Manusia tidak hanya sekedar menjalankan aturan-aturan moral, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan tindakan-tindakan yang dianggap susila atau tidak susila. Kebebasan kesusilaan memberikan manusia otonomi untuk menentukan prinsip-prinsip moralnya sendiri, serta mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Manusia dianggap memiliki kemampuan untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keyakinan moralnya. Yang pertama yaitu kesalahan, kedua menebus kesalahan, ketiga kebebasan berkehendak dan kemandirian. Isi buku bab 9 mengenai kesusilaan dan pandangan dunia. Hubungan antara kesusilaan dengan pandangan dunia ialah di satu pihak kesusilaan memberikan sumbangan terhadap pandangan dunia. Dengan demikian, kesusilaan bersangkutan dengan kenyataan yang bersifat normatif, artinya yang bersifat ideal. Berhubung dengan adanya kesusilaan berarti bahwa yang dinamakan kenyataan itu tidak sepenuhnya sama dengan kenyataan empirik, melainkan di dalamnya terdapat juga larangan yang bersifat normatif. Norma-norma kesusilaan terutama bersangkutan dengan kenyataan perilaku manusia, artinya bersangkutan dengan manusia. Bagian yang kedua memuat dasar kesusilaan. Pada garis besarnya ada dua macam, yaitu yang pertama dasar alami atau kodrati, yang kedua dasar rohani atau kejiwaan. Untuk selanjutnya yaitu naturalisme. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah apa yang bersifat hakiki bagi manusia atau yang merupakan keadaan manusiawi yang sejati. Dengan demikian, sistem-sistem etika memulangkan norma-norma kesusilaan kepada sesuatu yang menggerakkan manusia secara kodrati, serta menjabarkan pertimbangan-pertimbangan kesusilaan tentang perilaku dari sesuatu yang menggerakkan manusia secara kodrati. Di sini saya akan melanjutkan sesi presentasi dengan bab 10 yang berjudul hedonisme. Hedonisme bertolak dari pendirian bahwa menurut kodratnya manusia mengusahakan kenikmatan yang dalam bahasa Yunani disebut hedon. Dari kata inilah muncul istilah hedonisme. Hedonisme semacam ini mungkin sekali tidak sekedar menetapkan kenikmatan jasmani sebagai tujuan yang hendak dicapai, melainkan memandang kenikmatan rohani sebagai tujuan yang lebih diwujudkan. Namun betapapun tidaklah dapat dikatakan bahwa hedonisme sebagai sistem etika tidak mengandung kekurangan-kekurangan yang besar. Keberatan-keberatan ini sebagian bersifat praktik. Akhirnya keinsyafan kesusilaan, banyak orang memberikan pertimbangan bahwa manusia seharusnya mengusahakan hal-hal lain yang berbeda dari kenikmatan. Tetapi dalam hal ini, sebuah keyakinan kesusilaan berhadapan dengan kesusilaan yang tidak berarti bahwa pertimbangan semacam ini menjadi tidak sah, melainkan sekedar menunjukkan bahwa sesungguhnya terhadap hedonisme dapat diajukan keberatan-keberatan. Dan untuk selanjutnya, bab 11 yang berjudul eudemonisme, yang berasal dari kata Yunani yaitu
eudaimonia yang secara harfiah berarti mempunyai roh atau pengawal yang baik, artinya mujur dan beruntung, dan dengan demikian memiliki arti bahagia dalam arti hidup berbahagia atau kebahagiaan. Kata ini menggambarkan perasaan senang terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Orang yang telah menciptakan tingkatan eudaimonia mempunyai keinsyafan dan kepuasan yang sempurna, tidak hanya secara jasmani melainkan secara rohani. Meskipun kata ini dalam berbagai peristiwa bersifat dangkal, namun bagaimanapun kita dapat secara lebih cepat menerjemahkannya dengan memakai kata kebahagiaan. Seperti halnya hedonisme, sesungguhnya demonisme hendak bertolak dari pengalaman dan berpendapat bahwa menurut kodratnya manusia mengurangi kebahagiaan serta memandang hal tersebut baik. Eudemonisme merupakan salah satu di antara sistem-sistem etika yang paling tersebar dan luas. Aristoteles menetapkan kebahagiaan sebagai tujuan perbuatan manusia. Stoicisme atau stoicisme bisa disebut juga dengan eudemonisme. Dalam sikap ini, sekali lagi tujuan hidup dipandang terletak pada kebahagiaan. Mencapai tujuan ini, manusia harus menggunakan akalnya, dalam arti memakai pikirannya. Jika manusia melakukan hal ini, maka akan sedikit sekali perubahan yang dapat dilakukannya terhadap jalannya peristiwa. Berarti bahwa manusia harus menemukan kebahagiaannya serta kedamaian dalam dirinya sendiri. Ada ciri-ciri manusia bijaksana ialah yang pertama apatia dan yang kedua ataraksia. Apatia adalah tindakan segala nafsu atau perasaan, sedangkan ataraksia keadaan hati yang tidak tergoyahkan dan dengan demikian dapat mencukupi dirinya sendiri. Di dalam hal yang lain, stoicisme juga merupakan bahaya bagi kepribadian karena mengajarkan agar manusia bersikap pasrah. Sikap pasrah lebih berbahaya dibandingkan sikap membangkang, karena dalam hal yang terakhir ini, manusia dapat dengan sendirinya menyadari batasan-batasan kemampuan, tetapi terutama karena manusia merupakan makhluk yang secara asasi mengatakan tidak terhadap kehidupan dan ini mengubahnya. Paham ini juga menyebabkan orang mudah menjadi congkak manusia bijaksana, membentuk dirinya sendiri terlepas dari nasib serta sesama manusia. Selanjutnya utilisme. Utilisme dijabarkan dalam kata Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Dalam paham ini dikatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan itu merupakan bagaimana manfaat dari suatu perbuatan. Dikatakan baik jika membawa manfaat. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang menjadikan dirinya membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Seorang tokoh Inggris bernama Bentham dan John Stuart Mill mengemukakan pendapatnya terkait hedonisme murni dengan utilisme. Yang pertama yang dipelopori Bentham, yaitu paham yang pertama biasanya memperhatikan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan bagi yang melakukannya. Sedangkan paham yang kedua memperhatikan manfaat yang diberikan kepada sama manusia. Bagaimanapun keberatan-keberatan terbesar terhadap utilisme, seperti yang telah dikatakan, bahwa pengertian bermanfaat tidak cocok untuk dipakai sebagai dasar untuk menyusun sebuah etika. Karena suatu hal tidak pernah bermanfaat ditinjau secara tersendiri, melainkan yang bermanfaat merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, bab ke-14, Marxisme. Marxisme mendasarkan etikanya di atas fakta, yaitu rasa lapar. Artinya mendasarkan etika atas kehendak untuk melestarikan diri atau kehendak untuk hidup. Marx tidak hendak tampil sebagai filsuf, tetapi sebagai pembaru masyarakat. Ia tidak hendak memandang kenyataan, melainkan hendak mengubahnya. Kenyataan yang diperhatikan ialah masyarakat, dan ia hendak mengubahnya demi kepentingan manusia-manusia yang merupakan anggotanya. Menurut Marx, yang menopang dan menggerakkan masyarakat ialah tenaga material. Untuk melestarikan kehidupannya, manusia harus bereproduksi. Seluruh proses produksi
Dan dengan demikian, seluruh keadaan diri manusia serta seluruh peristiwa yang menyangkut manusia didasari oleh kehendak untuk hidup dan melestarikan diri. Dengan demikian didasarkan atas rasa lapar. Bab 15. Vitalisme. Vitalisme merupakan bentuk akhir dari naturalisme yang memandang kehidupan sebagai kebaikan tertinggi. Vitalisme mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang mengingatkan daya hidup, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi atau menghancurkan daya hidup. Beberapa tokoh seperti Rousseau, Albert Schweitzer, dan Dick Coster mengusung nilai-nilai vitalis dalam kehidupan sosial dan moral. Vitalisme adalah pandangan filosofis yang menekankan pentingnya kehidupan spiritual dan alam serta menolak segala sesuatu yang dianggap artifisial atau dibuat-buat. Bab 16. Idealisme meliputi sejumlah besar sistem serta aliran kefilsafatan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, idealisme rasionalistik, yaitu orang yang dapat berbicara tentang etika rasionalistik bila diterima pendirian bahwa dengan menggunakan pikiran dan akal manusia berusaha mengenal norma-norma perilakunya. Yang kedua, idealisme estetika. Tugas utama idealisme estetika adalah menciptakan kehidupan sebagai suatu karya seni yang harmonis. Yang ketiga, idealisme etis, yaitu dari kenyataan moral dan membentuk pandangan dunia serta pandangan hidup berdasarkan kenyataan tersebut. Selanjutnya, komentar. Dilihat mulai dari penyusunan daftar isi yang tercantum di buku, dapat ditelaah bahwa terdapat kekurangan, yaitu penulisan daftar isi terlihat rancu, yang seharusnya penulisan bagian 1 ciri-ciri kesusilaan ditulis setelah kontemplasi sejenak. Kemudian baru dilanjutkan pembahasan dari bab ke bab. Akan tetapi, dalam buku ini penulisan judul besar bagian 1 ciri-ciri kesusilaan ditulis setelah pembahasan bab 1 dan di bawahnya langsung diawali dari bab 2, yang mana hal ini dapat menimbulkan kebingungan para pembacanya. Kemudian untuk bagian 2, dasar kesusilaan, dalam buku penulisan bab ini bagian kedua dimulai dari bab 10 yang mana dapat dilanjutkan dari bab pembahasan sebelumnya. Seharusnya bab untuk bagian kedua ini dimulai dari bab 1 kembali karena itu sudah berbeda pokok pembahasannya. Karena buku ini merupakan buku terjemahan sehingga penulisan bahasanya yang sulit dimengerti. Banyak kata penulisnya yang tidak tepat seperti kesalahan dalam penulisan dan kata-kata yang berulang yang berakibat pemborosan kata. Selain itu, buku ini juga banyak menggunakan kata ilmiah sehingga sedikit. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil kesimpulan. Yang pertama ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, yaitu konsep-konsep mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Yang kedua, etika tidak hanya mempelajari ilmu perilaku individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, terdapat berbagai teori etika yang dikemukakan oleh para filsuf, seperti etika deontologi, etika teologi, etika virtu, dan etika court. Masing-masing teori memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda. Yang keempat, isu-isu etika yang sering dibahas antara lain mengenai hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, kebebasan, tanggung jawab, dan dilema moral. Yang kelima, etika tidak selalu memberikan jawaban yang jelas dan mutlak, tetapi lebih
kepada membantu manusia untuk berpikir kritis, menganalisis situasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab secara moral. Yang keenam, pemahaman dan penerapan etika sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, bisnis, kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Yang ketujuh, etika bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi manusia. Demikian beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dari buku In Leading to the Ethic. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih, dan kepada Allah kami mohon ampun apabila ada kata-kata yang salah, itu emang dari kami sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar dan bermanfaat itu semata-mata datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.